Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Ketemu lagi di kandang budi luhur. Nah, sekarang saya lagi santai, tapi sambil santai saya mau berbagi teman-teman satu hal yang juga kemarin sudah saya sebutin di materi penggemukan atau materi fattening ya. Saya menyebutkan bahwa ternak itu dia punya puncak nafsu makan. Nah, ini sambil santai ya. Kalau kemarin di pakan alternatif pakan kita ada istilah aduk santai ya, sekarang sambil santai kita berbagi. Nah teman-teman, ini juga saya sudah sebutin di IG jauh-jauh hari, tapi ini juga kita masukin coba di YouTube, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, saya sudah pernah bilang bahwa di dalam proses penggemukan atau fattening itu kita harus memperhatikan berbagai macam aspek ya, kesehatan, kemudian aspek genetik ya, kemudian tadi kesehatan masuk manajemen ya, genetik, manajemen, kemudian pakan. Nah, di aspek manajemen ini teman-teman ada manajemen pemberian pakan yang harus kita perhatikan, dan manajemen pemberian pakan ini dia yang harus diperhatikan juga adalah waktu pemberian pakan ya, karena kita memang harus disiplin. Nah teman-teman, dalam memberikan pakan pada saat kita melakukan proses penggemukan ternak atau fattening ini, nah teman-teman harus memperhatikan aspek yang ingin saya sebutkan pada kesempatan siang hari ini. Semoga teman-teman juga bisa mengaplikasikannya nanti. Nah jadi teman-teman, ternak kambing domba itu dia punya 3 puncak nafsu makan ya. Sekali lagi, ternak kambing domba itu dia punya 3 puncak nafsu makan. Nah ini nanti kita tampilin ya, kita tampilin di di video ini, atau namun bisa lihat ya, ada jam-jamnya. Nah jadi puncak nafsu makan ternak kambing dan domba ini ada 3 ya. Pertama, dia pagi jam 10 pagi, kemudian dia sore jam 18 atau jam 6 sore. Kemudian ini sebenarnya di waktu malam ini, kalau di grafik ini semuanya merah, yang biru naik itu hanya ada satu, yaitu di jam 23 teman-teman. Nah tapi untuk grafik malam ini di jam 23 atau jam 11 malam ini, dia sebenarnya lebih rendah dibandingkan jam-jam lain di waktu pemberian sore dan pagi ya. Tetapi tadi teman-teman nanti samakan apa yang saya jelaskan dengan grafik ya. Teman-teman juga bisa komen kalau misalnya teman-teman ada evaluasi. Nah balik lagi, jadi 3 puncak nafsu makan ternak itu pagi ya. Kita ambil range lah, kita bagi rentan waktunya ya. Pagi itu sebenarnya jam berapa sih? Siang itu jam berapa? Pagi itu jam berapa? Sore itu jam berapa? Dan malam itu jam berapa? Nah kalau kayak gini kan adil. Jadi kita nggak bisa, misalnya ternyata jam 19 sore itu dia lebih tinggi dari jam 11, tapi kan dia nggak berada di aspek malam teman-teman ya. Maksudnya dia kita pisahkan lah. Jadi biar dia perbandingannya itu apple to apple ya. Jadi dia seiring seirama atau dia sebanding lah. Nah teman-teman, pagi jam 10, sekali lagi sore jam 18, kemudian malam itu jam 23. Nah yang menarik teman-teman, pemberian pakan pada ternak itu lebih baik dilakukan 2 jam sebelum puncak nafsu makan. Jadi ada data puncak nafsu makan, tapi pemberiannya itu harus dilakukan 2 jam sebelum puncak nafsu makan. Loh, kenapa? Karena memang teman-teman, puncak nafsu makan ini berlangsungnya sangat sebentar ya. Dia 15 sampai 30 menit, 20 sampai 30 menit. Nah, jadi pakan yang kita berikan ke ternak ini kan jumlahnya cukup banyak. Ya kan? Jumlahnya cukup banyak. Nah kalau misalnya waktu puncak nafsu makannya hanya 15 sampai 30 menit, tentu ketika ternak ini masih ada sisa, ternak ini susah buat menghabiskan pakan yang sudah kita sediakan. Nah olehnya kita berikan 2 jam sebelum puncak nafsu makan. Kenapa? Biar ternak ini mencicil dulu ya. Dia makan sedikit demi sedikit dulu. Ketika puncak nafsu makan itu datang, maka pakan ini akan segera dihabisi oleh ternak, maka tidak ada pakan lagi yang tersedia. Karena memang faktanya kebanyakan ternak itu teman-teman, dia nggak mau makan pakan sisa, termasuk sisa dari sisa dari tempat pakan dia sendiri.
ya. Nah, jadi ini sangat membantu kita. Jadi tidak ada pakan yang terbuang, ya. Kita juga ketika memberi makan, kita memberikan pakan ternak dengan pakan yang baru, teman-teman. Kemudian juga pertambahan berat badan atau pertambahan ADG dari ternak juga signifikan. Karena teman-teman, ketika kita tepat memberikan ternak ini makan di jam-jam tertentu, maka target atau proses penggemukan yang kita harapkan itu bisa tercapai. Nah, ini 3 puncak nafsu makan yang harus kita pahami, apalagi ketika kita melakukan proses fattening atau penggemukan ternak. Semoga bermanfaat, teman-teman. Sekali lagi diingat, ini juga ada grafiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.